Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi, siang, malam bagi Bapak, Ibu, atau teman-teman yang menonton video ini. Eh, Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan menyampaikan progres terkait proposal eh, analisis alasan generasi Z dominan menggunakan kris sebagai metode pembayaran. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama adalah Kak Devri Akbar, yang kedua ada Kak Fahri, yang ketiga ada Kak Hamdan Haji, yang keempat ada Safira Indah Pratiwi, dan yang kelima ada Kak Rafelia Citra. Mungkin untuk mempersingkat waktu, eh, akan kami lanjutkan ke presentasi. Yang pertama ada Kak Citra. Kepada Kak Citra dipersilahkan. Baik, laporan progres presentasi ini mencakup hal-hal yang telah kami kerjakan sejak 4 November 2025 hingga saat ini tanggal 13 Desember 2025. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang muncul akibat perkembangan teknologi di industri 4.0. Yang pertama ada pergerakan ke era digital dan vintage. Kita telah memasuki era industri 4.0 di mana hampir semua hal, terutama di sektor keuangan, dilakukan secara digital. Era ini mengubah kebiasaan manusia dalam melakukan berbagai hal, khususnya pembayaran. Quick Response Code Indonesian Standard atau yang biasa kita sebut sebagai KRIS merupakan sistem pembayaran digital atau non-tunai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Banyak masyarakat yang mulai beralih menggunakan kris karena penggunaannya yang mudah, cepat, dan juga praktis. Masyarakat juga tidak perlu khawatir dengan kejahatan uang palsu atau harus menunggu lamanya kembalian. Lalu Gen Z sebagai pengguna yang mendominasi. Gen Z atau digital native dikenal sebagai generasi yang menyukai hal yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan juga kepraktisan. Generasi ini juga dikenal cepat beradaptasi dan melek teknologi. Lalu, kris sebagai metode pembayaran digital tidak luput dari perhatian Gen Z. Boleh next slide. Untuk tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab Gen Z dominan menggunakan kris sebagai metode pembayaran. Next slide. Lalu subjek penelitian kami adalah mahasiswa manajemen Siber Asia yang masuk dalam kelompok generasi Z. Next slide. Lalu kami akan mengukur 10 faktor utama, diantaranya ada kemanfaatan, kemudahan, kecepatan, dan juga keamanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Devri Akbar. Oke, baik. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Ada beberapa ini ya referensi. Ada 5 setidaknya yang ditampilkan di sini. Ada dari Winda Aulia Arif, Madiana Ibrahim Matarima di tahun 2024. Kemudian ada Yustika Pratiwi, Muhammad Ramdan Slamet, Febriana Wulandari di tahun 2025. Kemudian ada Erinda Sulistiana, Evi Sri Wulandari, Rizka Dwi Pramita 2021. Judulnya bisa dilihat di bagian presentasi. Kemudian yang keempat ada Wilda Saputri Muhammad Yafis di tahun 2022. Kemudian ada Farida Ekawati, C. Alamsyah, dan Idawati di tahun 2024. Oke, next. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis, yaitu satu, memberi kontribusi untuk pengembangan ilmu perilaku konsumen, literasi keuangan digital, dan adopsi pembayaran non-tunai. Yang kedua, menjadi referensi untuk peneliti lain yang mau mengkaji penggunaan QRIS atau teknologi pembayaran digital pada generasi tertentu. Next. Selanjutnya. Oke, manfaat praktis yaitu nomor satu, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Gen Z dalam memakai QRIS.
Yang kedua, jadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan pemanfaatan QRIS di dunia usaha. Yang ketiga, membantu pelaku usaha untuk menarik konsumen Gen Z lebih banyak, Gen Z yang lebih digital savvy. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya, silakan. Oke, selanjutnya penjelasan mengenai QRIS. QRIS itu adalah sistem pembayaran berbasis QR Code yang diluncurkan Bank Indonesia pada tahun 2019 untuk menyatukan berbagai standar QR sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Keunggulannya, dengan satu kode QR, pengguna bisa membayar lewat berbagai e-wallet secara praktis. QRIS memiliki keunggulan seperti kemudahan akses, efisiensi tanpa uang tunai, keamanan yang diawasi langsung oleh Bank Indonesia, serta mendukung inklusi keuangan dan digitalisasi ekonomi khususnya bagi UMKM. Mengenal Gen Z, jadi Gen Z adalah generasi yang lahir tahun 1997 sampai 2012 dan sudah akrab dengan internet, media sosial, dan teknologi sejak kecil. Cirinya adalah fasih memakai gadget, kritis terhadap informasi, dan suka brand yang otentik dan transparan. Dalam keuangan, Gen Z lebih nyaman dengan transaksi digital karena lebih cepat, praktis, dan instan. Mereka punya kepercayaan tinggi pada layanan seperti mobile banking, e-wallet, dan pembayaran digital. Karena itu, tingginya penggunaan QRIS di kalangan Gen Z sangat dipengaruhi oleh kebiasaan digital mereka dan kebutuhan akan transaksi yang efisien. Teori perilaku konsumen. Yang pertama, teori perilaku konsumen mengatakan bahwa pilihan seseorang dipengaruhi faktor budaya, sosial, dan pribadi. Gen Z yang tumbuh di budaya serba digital cenderung memilih layanan yang praktis, cepat, dan nyaman. Teknologi acceptance model juga menjelaskan bahwa orang yang mau memakai teknologi, mereka merasa teknologi itu berguna dan mudah digunakan. Dalam konteks QRIS, Gen Z melihat QRIS sebagai sesuatu yang membantu aktivitas sehari-hari mereka. Lalu teori inovasi teknologi, Diffusion of Innovation Theory, juga bisa menjelaskan kenapa QRIS cepat diadopsi. Teori ini menyatakan bahwa orang yang mau menerima inovasi itu punya keunggulan yang jelas, cocok dengan kebiasaan mereka, tidak rumit, mudah dicoba, dan hasilnya mudah dilihat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, Mas Fakhir. Selanjutnya itu metode penelitian. Lanjut, Mas. Di sini kita membahas jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor yang membuat generasi Z dominan menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran tanpa menguji hubungan kausal antar variabel. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian akan berfokus pada Universitas Siber Asia. Waktu penelitian akan dilakukan selama 1 semester tahun akademik 2025-2026 sesuai dengan jadwal pengerjaan proyek. Kemudian subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa program studi manajemen Universitas Siber Asia yang termasuk generasi Z yang lahir tahun 1997 sampai 2012. Untuk objek penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi generasi Z dalam menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Data yang digunakan itu adalah data primer yang berupa jawaban kuesioner mahasiswa manajemen usia yang termasuk generasi Z. Kemudian ada data sekunder yang berupa jurnal, berita, laporan BI, artikel vintage, serta referensi lain tentang penggunaan QRIS dan perilaku atau karakteristik generasi Z. Kemudian teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner online menggunakan aplikasi Google Form. Kuesioner tersebut berisi
item pernyataan yang mengukur persepsi mahasiswa terhadap faktor-faktor penggunaan keris seperti yaitu yang pertama kemanfaatan, kemudahan, kecepatan, keamanan, kenyamanan, promosi, kebiasaan digital, tren sosial, ketersediaan, dan efisiensi biaya. Untuk memudahkan analisis kuantitatif akan digunakan skala Likert 1 sampai 5. Selanjutnya teknik analisis data. Data dianalisis dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan persepsi mahasiswa. Analisis meliputi frekuensi, persentase, mean, standar deviasi, pengurutan faktor dominan. Hasil analisis akan menunjukkan faktor mana yang paling mendorong generasi Z menggunakan kris. Baik, terima kasih Mas Selanjutnya Fahir. kerangka. Selanjutnya izin saya lanjutkan, yaitu bagian kerangka pikir. Nah, penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya penggunaan kris, khususnya di kalangan Gen Z, karena Gen Z ini memang dikenal sebagai kelompok yang sangat terintegrasi sekali dengan teknologi atau eh, generasi native-nya teknologi. Nah, untuk kerangka berpikir sendiri, eh, kami telah melakukan telaah teoritis. Berdasarkan hasil tersebut, kami akan mencoba menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendorong generasi Z untuk menggunakan kris. Dari 10 faktor atau 10 indikator yang telah kami susun. Untuk diagram alirnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu tinjauan literatur. Yang kedua adalah menentukan kerangka berpikir. Selanjutnya penyusunan kuesioner, pengumpulan data, analisis data, dan akan diperoleh hasil penelitian sebagai kesimpulan dari penelitian ini. Output yang kami targetkan yaitu yang berupa output wajib dan tambahan. Adapun output wajibnya adalah berupa laporan penelitian dan artikel ilmiah. Dan untuk output tambahan adalah PPT presentasi dari hasil penelitian dan yang kedua adalah dataset penelitian untuk dapat digunakan mungkin di penelitian selanjutnya. Untuk timeline dari eh, penelitian sendiri sebagai berikut, yaitu di 4-8 November itu ada pengumpulan data awal dan perumusan masalah, mengidentifikasi variabel yang akan diteliti. 6-10 November itu terkait tinjauan literatur. 8-14 kami menyusun draft proposal awal dan sampai dengan tanggal 16 November itu adalah deadline pengumpulan atau finalisasi proposal yang telah kami submit sebagai bagian dari pengumpulan tugas sebelumnya. Di timeline ini sebenarnya pada tanggal 15 sampai dengan 20 November adalah penyusunan kuesioner dan uji coba kuesioner. Yang selanjutnya sampai dengan 10 Desember adalah pengisian kuesioner oleh responden. Dan di saat ini, di rentang tanggal 11 sampai dengan 24 Desember adalah pengolahan dari hasil respon yang telah diterima pada kuesioner yang kita bagi. Untuk progres penelitian kami telah membuat kuesioner. Memang mohon izin sebelumnya sebenarnya untuk timeline ini rencana kegiatan kami lakukan sedikit bergeser karena adanya penyusunan butir-butir tiap indikator yang akan kita teliti itu memerlukan waktu untuk dapat dijadikan butir-butir kuesioner yang dapat kami bagi ke responden nantinya. Berikut untuk dokumentasi kuesioner yang telah kami buat dan kami juga telah melakukan share kuesioner di grup-grup mahasiswa Unsia khususnya di Prodi Manajemen dan kami saat ini sedang melakukan pengumpulan data kuesioner. Nah,
Pengumpulan data ini kami targetkan selesai di minggu depan sehingga proses pengolahan data dapat segera kami lakukan untuk dapat kami jadikan pembahasan dalam hasil penelitian nantinya. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam presentasi kami terdapat kesalahan dan saya selaku moderator pada presentasi kali ini juga mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah ucap maupun perilaku saya yang kurang baik. Terima kasih. Selamat siang, pagi, dan malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Stop.